هذه الوهابية النظام السعودي الوهابي. It's a marriage between the Wahhabi and the political system. المجرم الإرهاب السلفي. Wahhabi ideology. هذا الفكر الداعش. غشوم آثم. So ISIS and Saudi Arabia are one and the same. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می‌دهد The same ideology is. حث أبو بكر البغدادي زعيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية أنصاره إلى الجهاد في كل مكان، لا سيما المملكة العربية السعودية التي وصفها برأس الأفعى. Dracula Wahhabi. Perfilman Amerika memberikan gambaran bahwa Dracula adalah sosok penghisap darah. Dracula akan hidup dengan darah korbannya setelah menancapkan taringnya di leher-leher para korban. Dracula tidak akan mati kecuali dengan tikaman ke jantung atau dengan dibakar di bawah matahari dan memiliki rasa takut terhadap salib. Inilah gambaran yang disampaikan kepada kita tentang Dracula. Akan tetapi 2 tahun lalu kita dikejutkan dengan kemunculan sebuah film yang berjudul Dracula Untold. Dalam film itu digambarkan bahwa Dracula adalah seorang pahlawan dan simbol dari kebaikan, keadilan serta keselamatan. Dia menjual dirinya kepada setan untuk mendapatkan kekuatan yang akan digunakan demi melawan kekhalifahan Utsmani yang kejam. Karakter Dracula adalah nyata. Julukan ini untuk pemimpin Rumania kejam yang bernama Vlad the Imparer. Kisah tentang Vlad yang berubah menjadi penghisap darah merupakan cerita buatan. Meskipun digambarkan bahwa ia berperang dengan kekhalifahan Utsmani, hanya saja pembuat film mengabaikan bahwa Vlad merupakan sosok yang kejam dan bahkan menggambarkannya sebagai sosok pahlawan. Sedangkan pasukan Turki Utsmani digambarkan sebagai para pembantai barbar. Jelas ini merupakan upaya pembuat film untuk menghalangi kebangkitan dari negara Turki dan usaha untuk menggambarkan kekejaman Turki. Film ini juga memalsukan sejarah yang ada. Disebutkan dalam film bahwa Dracula atau Vlad berhasil membunuh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam sebuah duel 1 lawan 1. Padahal sejarah telah jelas menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Fatih meninggal di atas ranjangnya setelah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Inilah Hollywood. Hollywood memiliki cara yang luar biasa dalam memalsukan sejarah yang ada dan mendapatkan kepentingan politik dari film-filmnya. Beberapa waktu yang lalu, Arab Saudi melakukan upaya untuk menolak tuduhan-tuduhan yang menyebutkan bahwa Arab Saudi merupakan pelindung dan pelaku aksi terorisme. الوهابية والسلفية صناع داعش هم الذين لا ينشغلون إلا بتفكيك هذه الأوطان. Kampanye menuduh Arab Saudi ini bertepatan dengan perubahan Arab Saudi setahun setelah Arab Saudi memberikan inisiatif untuk menolak pemikiran terorisme ini. Tuduhan kepada Arab Saudi tidak hanya mengarah kepada urusan agama dan ekonomi saja, tapi juga kepemimpinan politik dan militer dari dunia Islam yang berakidah Sunni. Mereka berkata Arab Saudi merupakan pendukung terorisme karena dasar negara mereka dibangun di atas pemikiran Wahhabi yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang laki-laki yang memerangi tahayul dan mengembalikan Jazirah Arab kepada pemurnian akidah, sehingga seolah-olah ia dipandang sebagai pembawa agama baru. Hal ini bertentangan dengan saksi dari para ulama Hijaz tentang sosok Muhammad bin Abdul Wahhab yang mungkin saja dipandang negatif oleh sebagian besar orang. Pengakuan tentang Muhammad bin Abdul Wahhab datang dari salah satu ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho, penulis majalah Al-Manar yang dahulunya merupakan penganut Sufi dan menjadi salah satu murid terbesar dari Syekh Muhammad Abduh Syekh Rashid Ridho. Berkata dalam mukadimah kitabnya yang berjudul Syanatul Insan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi adalah seorang laki-laki yang adil, seorang pembaharu agama. Dia mengajak kepada pemurnian tauhid, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah berdasarkan syariat yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah penutup para Nabi SAW. Ia mengajak manusia untuk meninggalkan bid'ah dan maksiat, menegakkan syiar agama yang telah ditinggalkan, mengagungkan kesucian agama yang telah tercabik-cabik, hingga akhirnya ia dimusuhi oleh 3 kekuatan besar, para penguasa dan para pengikut mereka, para ulama munafik dan orang-orang sesat. Musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebut dakwahnya dengan julukan Wahhabi, dan hal itu terus didengungkan untuk fitnah. Istilah Wahhabi juga digunakan oleh para orientalis dalam buku-buku mereka, sehingga nama itu kemudian menjadi simbol bagi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama itu juga didengungkan oleh para pembenci dakwahnya beserta gerakan-gerakan mereka, dan orang barat mengistilahkannya dengan Islam fundamentalis, yang gerakan itu kembali kepada sumber agama yang pertama dan utama. Para orientalis juga begitu getol dalam menghadapi gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti Burkhardt, Lee David, Margaliot, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh apa yang dituliskan oleh penulis Prancis Rousseau pada tahun 1808 bahwa Wahhabi datang dengan membawa agama yang baru. Meskipun meyakini kebenaran Al-Quran, kelompok Wahhabi ini melarang pelaksanaan ibadah haji.
Tapi ini kemudian dibantah oleh Harvard John's Breed, di mana dia mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud justru memerintahkan pelaksanaan ibadah haji, akan tetapi ibadah haji yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Keduanya juga melarang dari berbagai bentuk bid'ah dan pengagungan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal. Orang-orang Barat juga menuduh Arab Saudi sebagai pendukung dan pengekspor paham terorisme. Mereka berdalih banyak para pemuda Arab Saudi yang ikut berperang di luar negaranya. Mereka pura-pura lupa bahwa para pemuda Saudi juga ikut berperang dalam peperangan Afghanistan ketika Afghanistan diserbu oleh Uni Soviet. Akan tetapi Barat tidak mengaitkan keikutsertaan para pemuda Saudi ketika itu dengan terorisme, karena memerangi Soviet pada waktu itu akan bisa memberikan manfaat bagi Amerika. It is Saudi Arabia through the Wahhabist doctrine that is spreading terrorism across the globe. It's not Iran, it's not Syria. It emanates from Saudi Arabia. Mereka menghubungkan tuduhan mereka karena ada sebagian kecil dari para pemuda Arab Saudi yang bergabung dengan kelompok ISIS dengan tujuan untuk memfitnah kerajaan Arab Saudi. Dan karena itulah Arab Saudi dituduh sebagai pendukung dan pelindung faham terorisme. Di saat yang bersamaan, tidak ada yang menuduh negara-negara Eropa atau Rusia atas keikutsertaan warga mereka dengan kelompok ISIS, yang hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Bukankah negara-negara tersebut bertanggung jawab atas warga mereka tanpa melihat apapun agama dari warga negara tersebut? Orang-orang Barat mengatakan bahwa kurikulum pendidikan Arab Saudi mengajarkan kepada paham ekstremisme dan mengajarkan warganya untuk melakukan teror dan kekerasan. Apakah itu mereka katakan karena metode pendidikan Arab Saudi memperhatikan urusan-urusan syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Atau karena pendidikan di Arab Saudi mengandung pelajaran-pelajaran tauhid, perjalanan hidup Nabi, fikih, tafsir, dan juga sejarah Islam? Seharusnya Barat lebih melihat kepada kurikulum pendidikan di Iran, di mana kurikulum Iran dipenuhi dengan distorsi dan kepalsuan tentang gambaran negara-negara Arab dan mengarahkan sejarah Islam menuju kepada perpecahan dan konflik antar mazhab yang menyebutkan tentang klaim kezaliman yang didapati oleh orang-orang dari kelompok Syiah. Kurikulum Iran juga mengagung-agungkan tentang fanatisme Persia dan menyuapi warganya untuk menerima hal itu. Dr. Nabil Autum berkata dalam salah satu tulisannya yang berjudul Gambaran Orang-orang Sunni dalam Buku-buku Sekolah Iran, para penyusun pendidikan di Iran berusaha untuk menggabungkan antara pemikiran Syiah dengan masa kejayaan Persia. Hal itu dilakukan dengan memberikan konsep pengajaran dan doktrin fanatisme kelompok. Mengingat mereka menginginkan kebangkitan kelompok Syiah Persia. Penulis buku Apakah Kaumku Bangkit atau Tertidur beberapa tahun lalu mengutip pernyataan dari media-media Arab Saudi bahwa pemerintah Iran telah mengakui tentang rencana mereka untuk melakukan penyerangan terhadap negara-negara Arab melalui kurikulum sekolah pada tahun ini. Buku-buku sekolah untuk anak-anak Iran telah selesai dicetak untuk tahun ajaran yang baru. Di dalamnya disebutkan satu bab penuh yang berisikan tentang rencana serangan tentara Persia terhadap 4 negara Arab, yaitu Irak, Suriah, Yordania, dan Arab Saudi, dengan berdalih untuk membebaskan Al-Quds. Dengan begitu tidak ada bedanya kurikulum di Iran dengan kurikulum yang ada di Israel. Hanya saja kurikulum pendidikan di Israel diberikan tambahan berupa pendidikan militer dan memberikan siswa yang berada di tingkat menengah dan atas fase persiapan sebagai seorang tentara untuk menciptakan generasi yang tidak merasa bersalah dengan perilaku penjarahan dan perampasan. Kurikulum Israel juga menggambarkan bahwa kaum muslimin dari negara-negara Arab adalah sekelompok orang-orang barbar yang kejam yang memusuhi orang-orang Israel yang datang ke Palestina secara damai. Tertulis dalam buku Der Himilim yang diberikan untuk anak-anak kelas 4. Bahwa orang-orang Yahudi pertama kali datang ke Palestina secara damai dan tenang. Hanya saja tetangga mereka yaitu orang-orang Arab tidak menyukai hal tersebut dan berusaha untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina. Berkali-kali orang Arab melakukan pembakaran terhadap sawah, mencuri sapi-sapi dan binatang ternak lainnya, dan bahkan sering sekali mengancam kehidupan orang-orang Yahudi. Cukup bagi Anda untuk mengetahui bahwa pensiunan tentara baik yang laki-laki ataupun perempuan ternyata menjadi pengajar bagi sekolah-sekolah di Israel. Jadi, katakan kepadaku, mana paham terorisme dalam kurikulum pendidikan Arab Saudi? Dan manakah bukti-bukti dari kurikulum tersebut yang mengajarkan kepada kekerasan dan paham rasisme jika kalian adalah orang-orang yang benar? Mereka mengatakan bahwa para ulama Arab Saudi atau yang menurut label mereka adalah ulama Wahabi dan Takfiri merupakan para penyuruh kekerasan dan ekstremisme. Yang ini menjadi bahan olok-olok bagi orang yang mengatakannya.
Padahal para ulama Saudi telah bersepakat bahwa ISIS merupakan kelompok ekstremis, baik ulama yang berasal dari masyarakat maupun yang berada di lembaga resmi negara, atau yang berada di luar itu, baik yang berasal dari Salafiyin ataupun kelompok Ikhwan, bahkan juga dari kelompok yang diberikan label sebagai Surutiyun. Bagaimana bisa para ulama ini yang mengajak untuk mentaati pemerintah dan tidak memperbolehkan pemberontakan, kemudian dituduh sebagai penyebar paham terorisme dan ekstremisme kepada masyarakat? Bagaimana bisa kerajaan Arab Saudi dituduh menyepelekan masalah terorisme, padahal Arab Saudi merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian untuk memerangi paham terorisme bersama dengan negara-negara dari Liga Arab. Dan Arab Saudi adalah salah satu dari negara-negara yang berkoalisi dalam rangka memerangi kelompok ISIS. Arab Saudi adalah negara yang berkoalisi untuk memerangi kelompok terorisme. Apapun tujuan dan ideologi kelompok tersebut, tidak ragu lagi, tuduhan tersebut hanya akan membuat Arab Saudi semakin dikenal sebagai penjaga dua masjid dan kiblatnya kaum muslimin. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.